Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Salsabila, NPM 19081010001. Di sini saya dari kelas Statistik Komputasi D akan menjelaskan tentang demo program untuk final project dengan judul Implementasi Algoritma Naive Bayes untuk memprediksi tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu data train. Data trainnya sendiri disimpan dalam bentuk CSV seperti ini. Ada 33 data totalnya. Selanjutnya yaitu ada utils. Ini berisi semua fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan metode naive Bayes. Yang pertama ada import library pandas dan mat. Pandas sendiri digunakan untuk membuat data frame dan mat ini digunakan untuk menghitung eksponen. Yang pertama ada fungsi data training, ini untuk membaca data training yang berupa CSV dalam folder data tadi. Lalu ada fungsi data grouping, ini untuk mengelompokkan datanya atau lebih tepatnya data training sesuai dengan kelasnya. Di sini ada dua kelas yaitu positif dan negatif. Lalu ada fungsi mean untuk menghitung mean dari sebuah data. Lalu ada fungsi standar deviasi untuk menghitung standar deviasi dari sebuah data juga. Selanjutnya ada fungsi df mean. Ini akan mengembalikan data frame dan di dalam data frame tersebut akan dilakukan pemanggilan fungsi mean untuk menghitung atribut dalam perawatan untuk kelas positif dan kelas negatif, lalu akan menghitung mean untuk atribut sembuh dalam kelas positif dan negatif, dan yang terakhir akan menghitung mean untuk atribut meninggal pada kelas positif dan kelas negatif. Selanjutnya ada fungsi df_std. Ini sama seperti fungsi df_mean, akan mengembalikan data frame dan di dalamnya akan dilakukan pemanggilan fungsi stdf untuk menghitung standar deviasi dari atribut dalam perawatan positif, lalu negatif, dan selanjutnya akan dilakukan perhitungan standar deviasi untuk atribut sembuh pada kelas positif dan negatif, dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan standar deviasi untuk atribut meninggal pada kelas positif dan negatif. Selanjutnya ada fungsi dfprop. Ini digunakan untuk membuat data frame yang mana di dalamnya akan dilakukan perhitungan probabilitas positif dan probabilitas negatif. Selanjutnya ada fungsi densitas Gauss. Karena ini metode naive Bayesnya data trainnya berupa data numerik atau angka, maka untuk menghitung nilai probabilitasnya dilakukan dengan menggunakan rumus densitas Gauss. Jadi dia akan mengembalikan perhitungan ini sesuai rumus densitas Gauss-nya. Selanjutnya ada fungsi classification. Ini digunakan untuk klasifikasi data testing. Jadi dia akan melooping semua datanya, lalu di dalam list densitas Gauss positif ini akan dilakukan perhitungan probabilitas dalam perawatan sembuh meninggal untuk kategori positif dengan memanggil fungsi densitas Gauss. Yang selanjutnya ada list densitas Gauss negatif. Dia akan menghitung probabilitas dalam perawatan sembuh dan meninggal untuk kelas negatif, dan dia melakukan perhitungan ini dengan memanggil fungsi densitas Gauss. Jadi baris pertama untuk dalam perawatan, baris kedua itu untuk sembuh, dan baris ketiga untuk yang meninggal. Lalu ada list posterior. Ini digunakan untuk mengalihkan semua probabilitas yang telah dihitung pada list densitas Gauss negatif dan densitas Gauss positif. Jadi ini adalah probabilitas dalam perawatan dikali dengan probabilitas sembuh dan dikali dengan probabilitas meninggal untuk
data positif yang ini, dan yang kedua ini untuk data yang negatif. Lalu akan dilakukan pengecekan dari list posterior ini, manakah yang terbesar, apakah dari data positif, apakah dari data negatif, dan jika yang terbesar dari data positif, maka list kategori akan ditambahkan kalimat positif. Lalu jika yang terbesar dari data negatif, maka list kategori akan ditambahkan kalimat negatif. Selanjutnya, data yang diinputkan tadi, data ini akan ditambahkan atribut bernama kasus terbesar per provinsi dalam kurung predik untuk menandakan ini adalah hasil prediksinya. Lalu sama dengan kategori. Kategori ini tadi berupa list yang mana di dalamnya berisi hasil keputusan yaitu positif ataupun negatif. Begitu. Lalu selanjutnya ada fungsi akurasi. Jadi fungsi akurasi ini digunakan untuk menghitung berapa banyak data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan data trainingnya. Jadi fungsi ini untuk menghitung berapa data yang benar diklasifikasikan dan berapa data yang gagal diklasifikasikan. Selanjutnya yaitu ada static, ini berupa file CSS untuk mendesain tabelnya. Lalu di sini ada template yang berisi HTML. Ini base dari HTML-nya. Lalu ini untuk halaman home. Ini layout mencakup banyak halaman, yaitu halaman data training, halaman analisis, halaman MEAN, standar deviasi, halaman probabilitas, dan halaman predik. Lalu ada HTML untuk halaman testing berupa form untuk menginputkan data testingnya. Yang terakhir ialah app.py. Jadi app.py ini akan mengimport library Flash dan juga perhitungan yang ada di dalam folder script tadi, fungsi-fungsi tadi. Ini akan dilakukan inisialisasi aplikasi Flash, dan selanjutnya ada data training. Dia akan memanggil fungsi data train untuk membaca data trainnya. Lalu ini ada data positif dan negatif. Dia akan mengelompokkan data dengan memanggil fungsi data grouping, dan parameternya diisi data train, ini kategorinya yaitu positif dan negatif. Lalu selanjutnya ada data MEAN. Dia akan membuat data frame MEAN untuk data positif dan negatif seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ada data STD. Dia akan menghitung data frame standar deviasi untuk data positif dan negatif. Lalu ada data probabilitas. Dia akan memanggil fungsi df probabilitas dan akan menghasilkan data frame yang di dalamnya terdapat probabilitas data positif dan data negatif. Selanjutnya ada fungsi home. Ini dia akan merender halaman home ini, home yang ini. Selanjutnya ada fungsi training. Dia akan merender halaman data train, ini halaman yang ini. Lalu ada fungsi MEAN. Dia akan merender halaman MEAN yang ini. Lalu ada fungsi STD. Dia akan merender halaman standar deviasi yang ini halamannya. Lalu ada fungsi prop. Dia akan merender untuk halaman probabilitas. Ini halaman probabilitas. Lalu ada fungsi analisis. Dia akan merender halaman analisis. Nah, di halaman analisis ini akan dilakukan testing sebanyak 33 data yang diambil dari data train untuk dibandingkan hasil prediksi dari atribut
kasus terbesar per provinsi. Jadi ini adalah data trennya mulai provinsi dalam perawatan, sembuh, meninggal, dan kasus terbesar per provinsi. Dan yang kasus terbesar per provinsi predik ini adalah hasil perhitungan metode naive Bayes-nya. Jadi mengapa data trennya saya tetap menggunakan data tren sebanyak 33 data? Karena sesuai di paper, program saya ini berhasil mengklasifikasikan 16 data dengan benar sesuai data trennya. Jadi ini negatif-negatif ini berhasil diklasifikasikan ada 16 data dengan persentase 48, sekian, dan yang gagal ada 17 data dengan persentase 51, sekian. Dan ini sama seperti di paper, di mana di paper ini data trennya akan dimasukkan ke dalam software WK, dan ternyata metode naive Bayes dalam software tersebut berhasil mengklasifikasikan 16 data dari 33 data yang diuji, atau dari 33 data yang ada di data train dengan persentase 48, sekian. Dan program saya ini berhasil mengklasifikasikan sesuai dengan paper. Lalu selanjutnya ada fungsi testing. Ini untuk merender halaman testing, halaman data testing maksud saya, untuk merender formnya ini. Lalu kita isikan saja di sini Aceh, lalu 3 dalam perawatannya, untuk sembuhnya 13, meninggalnya 1, sesuai di paper Aceh dalam perawatan 3, sembuh 13, meninggal 1. Lalu kita akan submit. Nah, saat submit ini ditekan, kita akan menuju ke fungsi ini, fungsi predict, dan dia akan merubah input tadi yang berupa provinsi dalam perawatan sembuh meninggal menjadi sebuah data frame, lalu dilakukan klasifikasi naive Bayes, dan yang terakhir adalah di render template-nya. Kita akan submit. Nah, jadi fungsi predict ini merender template predict. Jadi dari data testing yang diinput tadi Aceh, ya kan, didapatkan hasil kasus terbesar per provinsi prediksinya yaitu negatif. Negatif itu artinya kasus pasien yang terkena positif lebih rendah. Dan ini sama seperti di paper, yaitu Aceh yang sekian ini kasus terbesar per provinsinya yaitu menghasilkan negatif. Sama ya, seperti di paper. Dan analisisnya tadi juga sama, berhasil mengklasifikasikan 16 data dari 33 data yang diuji. Sekian penjelasan tentang program untuk final project-nya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.